Halo selamat pagi pemirsa di Kota Medan, Riau, Palembang, dan daerah lain di Sumatera. Selama 30 menit ke depan kami akan mengabarkan informasi menarik dari wilayah Sumatera dan sekitarnya. Bersama saya, Anatea Lita, inilah kabar Sumatera. Dibakar api cemburu, seorang pria membunuh suami mantan istri di Kabupaten Oku Selatan, Sumatera Selatan. Warga desa Damapura, Kecamatan Buana Pemaja, Kabupaten Oku Selatan, Sumatera Selatan digegerkan atas penemuan jasad pria yang menjadi korban pembunuhan. Tak butuh waktu lama, Polres Oku Selatan menangkap Mawardi yang merupakan warga Dusun 3 Kecamatan Simpang Oku Selatan sebagai pelaku pembunuhan. Kasus berawal ketika Mawardi baru saja kembali ke kampung halamannya dan ingin meminta rujuk dengan mantan istrinya. Namun, ajakan pelaku ditolak oleh sang istri. Pelaku yang kesal ketika melihat sang istri menikah dengan Edi Sukoco yang merupakan tetangga pelaku, terjadi cekcok hingga kemudian berujung perkelahian yang menewaskan Edi Sukoco. Tersangka ini sudah bercerai daripada dengan istrinya, kemudian ingin rujuk kembali. Kebetulan istrinya ini sudah menikah siri dengan korban. Untuk itu, kebetulan pada saat tersangka bertemu dengan korban ini, maka timbullah niat tersangka untuk melakukan menghabisi nyawa daripada korban. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman penjara maksimal 15 tahun. Dari Oku Selatan, Sumatera Selatan, Andi Salani, TV One mengabarkan. Pemirsa, seorang pengedar narkoba jenis sabu ditangkap di rumahnya di Pekanbaru, Riau. Penangkapan berjalan alot akibat pihak keluarga menghalangi. Keributan terjadi saat polisi akan menangkap dan menggeledah seorang pengedar sabu di Senapelan, Pekanbaru, Riau. Pihak keluarga mencoba menghalangi penangkapan, bahkan merampas surat penggeledahan. Untuk menghindari keributan yang lebih besar, petugas langsung membawa pelaku ke Mapolsek Senapelan. Melakukan penangkapan terhadap pelaku tersebut. Setelah kami lakukan penangkapan, selanjutnya kami melakukan penggeledahan badan terhadap tersangka. Nah, dari hasil penggeledahan tersebut, kami menemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu sebanyak 8 paket yang siap jual. Dalam pemeriksaan, pelaku mengaku terpaksa mengedarkan sabu dengan alasan ekonomi. Dari Pekanbaru, Riau, Muhammad Arifin, Vicky Ramadan, TV One mengabarkan. Buron selama lebih dari 5 tahun, seorang pelaku kejahatan seksual ditangkap polisi di Lampung Utara. Petugas terpaksa melepaskan tembakan peringatan karena pelaku terus melawan. Seorang pelaku kejahatan seksual digerebek di persembunyiannya di Desa Kalicinta, Kabupaten Lampung Utara, Lampung. Pelaku berinisial AT, usia 32 tahun, telah menjadi buronan selama lebih dari 5 tahun sejak tahun 2016 lalu. Selama 5 tahun pula, pelaku kerap berpindah-pindah tempat dan lolos dari sergapan polisi. Pelaku AT adalah otak kejahatan seksual terhadap anak yang dilakukannya dengan 4 pria lainnya. Sementara 4 pelaku lainnya telah ditangkap dan menjalani hukuman. Beberapa hari yang lalu ya kita berhasil mengungkap peristiwa pencabulan atau persetubuhan terhadap anak yang dilakukan oleh saudara AT beserta kawan-kawannya yang telah terlebih dahulu dilakukan penangkapan. Pelaku AT terancam hukuman maksimal kurungan 15 tahun.
Dari Lampung Utara Lampung, Pujian Syah TV One mengabarkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Menghadirkan informasi penting dan menarik. Kasus penularan varian Omikron di Jakarta Barat, lembaga negara kita dan pastikan kesehatan terjaga di dunia yang mereka menawarkan melalui media sosial. Semua tersaji lengkap menemani waktu siang Anda. Saksikan Kabar Siang hanya di TV One. Menghadirkan tema terpilih. Sejumlah persiapan terus dilakukan jelang keberangkatan kloter pertama calon jemaah haji dari berbagai daerah. Salah satunya adalah persiapan asrama haji yang akan menyambut para jemaah haji. Informasi berimbang dan proporsional. Dukungan bagi para tokoh nasional untuk maju di pemilihan presiden 2024 terus bergulir. Kabar Petang Pilihan live di TV One. Laga para petinju terbaik dunia disaksikan jutaan pasang mata. Menyajikan kelas pertandingan yang berbeda. Saksikan Best World Boxing hanya di TV One. Kita menemukan perlakuan kejam dan tidak manusiawi yang kita duga sebagai perbudakan modern dan juga perdagangan manusia. Anak saya lebam-lebam, gusiknya luka, cuma bisa minum, kemudian mata juga lebam. Hukum kita juga sudah bisa menegakkan bahwa anak-anak itu bisa tetap dihukum. Telusur di TV One. Aktual, faktual, dan lengkap adalah landasan sebuah berita menghasilkan perspektif secara tepat. Dengan dukungan teknologi terkini, hadir untuk Anda tvOneNews.com sebagai platform terintegrasi antara broadcast newsroom dan media digital. Akses segera tvOneNews.com melalui website maupun smartphone Anda berbasis Android dan iOS. tvOneNews.com. Kamu lagi chatan sama siapa sih sayang? Kok serius banget? Aku lagi nonton sinetron mas di TV streaming. Habis aku males nonton di TV kita, gambarnya banyak semua. Sayang, sekarang kan siaran TV udah digital. Tinggal dipasangin set-top box-nya, langsung nyala. Ih, keren banget mas. Aku pindah nonton di TV aja. Lebih enak nonton di TV kan daripada di handphone, nanti sakit matanya. Udah gitu siaran TV digital ini banyak banget pilihan programnya. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Siarannya gratis dan nggak pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! tvOneNews.com, portal web terintegrasi, aktual, cepat dan lengkap, menyajikan berbagai informasi dengan inovasi digital terkini, berbagai kanal unggulan untuk Anda kunjungi, news, daerah, lifestyle, religi, dan kanal khusus G20. tvOneNews.com, aktual, cepat dan lengkap, layanan konten digital terbaik untuk Anda.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena apapun yang dilakukan pemerintah, kalau rakyat tidak percaya, itu akan kehilangan trust. Saya percaya orang-orang yang duduk di pemerintahan tahu apa yang harus dilakukan. Peranan dari pemerintah daerah itu menjadi kunci memimpin untuk pelaksanaan penanggulangan COVID. Karena rumah sakit ini penuh, akhirnya tidak ada pilihan lain kecuali isolasi mandiri. Saksikan Catatan Demokrasi Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat live hanya di TV One. Puas kamu bikin aku kesel terus. Aku salah apa lagi sih sayang? Bukan kamu mas, ini TV-nya nih berbayang terus. Oh, aku udah beliin kamu set-top box TV buat nonton siaran TV digital. Kau pasangin ya. Kalau TV kita udah digital, tinggal di-scan ulang aja. Gampang kan? Siaran TV digital itu pilihan programnya banyak, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Siarannya gratis sayang, dan nggak harus pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! Agar tubuh menjadi sehat, diperlukan motivasi. Saksikan Hidup Sehat dan Hidup Sehat Plus setiap Senin sampai Jumat pukul 9 pagi hanya di TV One. Pemirsa, Presiden Joko Widodo resmi menutup konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 yang dilaksanakan di Bali Rabu siang. Dalam penutupan KTT G20 ini, Presiden Joko Widodo secara resmi menyerahkan presidensi G20 tahun depan kepada Perdana Menteri India Narendra Modi. Dalam pidato penutupannya, Presiden Jokowi mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi antusiasme para pemimpin negara G20 yang hadir dalam KTT di Bali. And the throne of the leadership I convey to Prime Minister Modi of India. KTT G20 akhirnya berhasil merilis deklarasi pemimpin G20 di Nusa Dua Bali yang salah satu isinya adalah mengutuk aksi perang Rusia di Ukraina. Berikut penjelasan Presiden Joko Widodo tentang 52 paragraf deklarasi pemimpin G20. Indonesia telah berhasil menghasilkan deklarasi pemimpin G20 G20 Bali Leaders Declaration yang awalnya diragukan oleh banyak pihak. Deklarasi terdiri atas 52 paragraf dan paragraf yang sangat diperdebatkan adalah penyikapan terhadap perang di Ukraina. Diskusi mengenai hal ini berlangsung sangat-sangat alot sekali dan akhirnya para pemimpin G20 menyepakati isi deklarasi, yaitu condemnation perang di Ukraina karena telah melanggar batas wilayah, melanggar integritas wilayah. Perang ini telah mengakibatkan penderitaan masyarakat dan memperberat ekonomi global yang masih rapuh akibat pandemi yang menimbulkan risiko terhadap krisis pangan, krisis energi, dan potensi krisis finansial. Oleh karena itu, G20 membahas dampak perang terhadap kondisi perekonomian global. Dan beberapa hasil yang konkret telah dihasilkan. Terbentuknya Pandemic Fund yang sampai hari ini terkumpul 1,5 billion US dollar. Kemudian pembentukan dan operasionalisasi Resilient and Sustainability Trust di bawah IMF sejumlah 81,6 miliar US dollar untuk membantu negara-negara yang menghadapi krisis.
Kemudian juga Energy Transition Mechanism, khususnya untuk Indonesia, memperoleh komitmen dari Just Energy Transition Program sebesar 20 miliar US dollar. Komitmen bersama setidaknya 30% dari daratan dunia dan 30% lautan dunia dilindungi di tahun 2030. Ini sangat bagus. Dan melanjutkan komitmen mengurangi degradasi tanah sampai 50% tahun 2040 secara sukarela. Saya kira hasil yang konkret itu, meskipun banyak sekali sebetulnya hasil-hasil yang lainnya. Pemirsa, ada yang istimewa pada jamuan makan malam para pemimpin negara G20 di Bali tadi malam. Presiden Joko Widodo dan juga Ibu Negara serta para tamu mengenakan busana dari bahan kain tenun tradisional Bali. Saat jamuan makan malam G20 di Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana Bali, Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana mengenakan busana adat Bali jenis payas agung. Atasan hitam dengan motif emas dikombinasikan dengan bawahan kain endek Bali bernuansa keunguan. Sedangkan para pemimpin negara tamu mengenakan tenun endek sebagai bahan atasan masing-masing. Presiden Cina Xi Jinping dengan kemeja tenun endek biru gelap. Ibu Negara Peng Liyuan yang mendampinginya mengenakan tenun endeknya sebagai selendang. Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau memilih endek berwarna merah anggur dengan kancing atas dibuka. Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida, endek biru kehijauan atau toska. Sebagian bahan kainnya juga dikenakan sebagai selendang oleh Ibu Negara Yuko Kishida yang mendampinginya. Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak mengenakan endek merah keunguan yang lengan panjangnya digulung dan bawahan putih, tidak hitam seperti tamu-tamu lain. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov memilih warna ungu untuk kemeja tenun endeknya. Kehadiran Lavrov disambut oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Kain tenun endek terpilih menjadi salah satu souvenir resmi KTT G20 Bali. Kain ini juga merupakan kekayaan budaya lokal. Tenun endek dikenakan oleh masyarakat Pulau Dewata Bali pada setiap hari Selasa. Seperti juga jamuan makan malam ini yang juga jatuh pada hari Selasa. Dari Bali, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, bakal calon Presiden Partai Nasdem Anies Baswedan dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka saling melempar pujian kala keduanya bertemu di Kota Solo. Keduanya saling memuji soal tata kelola kota saat bertemu di sebuah acara dan juga menggelar santap bersama di sebuah restoran. Bakal calon Presiden Partai Nasdem Anies Baswedan melakukan makan pagi bersama dengan Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka di restoran Andrawina Hotel Novotel Solo Selasa 15 November 2022. Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka tiba di Hotel Novotel sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia bagian Barat dan langsung disambut oleh Anies Baswedan di pintu masuk hotel. Kemudian beragam respon dari partai politik usai pertemuan Anies dan Gibran di Solo. Meski mengaku tidak ada pembicaraan politik saat bertemu, dalam silaturahmi tersebut Anies dan Gibran sama-sama melontarkan pujian. Anies menilai Solo tampak indah, rapi, tertib dan bersih di bawah kepemimpinan Gibran. Ini senang sekali bisa bersilaturahmi dengan Pak Wali Kota. Alhamdulillah melihat Solo, bisa cerita rapi, bersih, tertib, mudah-mudahan terus maju, berkembang. Tadi kita ngobrol santai aja ya, Mas Gibran. Tadi ngambil sarapan, tidak ada yang khusus, di silaturahmi aja. Itu aja. Ada pembicaraan politik, Pak? Oh enggak, kita ngobrol sana sini. Mas Gibran selalu sehat,
dimudahkan dalam menjalankan amanah ini. Kami senang sekali pagi bisa menyambut beliau, sarapan bersama dan ngobrol leluasa. Banyak hal yang kita obrolin. Tentu kita saling sharing pengalaman karena sama-sama pernah bertugas mengelola sebuah kota. Di Jakarta itu walaupun namanya gubernur, sesungguhnya itu sebuah kota, cuma kotanya besar. Sama dengan Solo juga begitu. Itu yang kita tadi obrolin. Sementara Wali Kota Surakarta Gibran akan mencontoh tata kelola transportasi umum Jakarta yang telah dibuat Anies saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Nanti ada kolab nggak sama Pak Anies tadi, kita banyak bicara masalah transportasi umum dan ya permasalahan problem-problem di kota lah. Langsung terabur soal politik? Enggak. Cukup ditanya. Tapi yang paling disorotin sharing soal apa? Sampai sarapan. Kalau masalah transportasi kan yang kita bisa jadikan percontohan kan tentu saja Jakarta ya. Kalau di Solo kan banyak sekali warga yang commute ke Solo, banyak yang dari Jogja juga naik KRL. Nah ini nanti ke depan harus kita perbanyak, harus kita masifkan transportasi umum ini. Pertemuan Anies Baswedan dan Gibran berlanjut saat mereka sama-sama menghadiri haul ke-111 Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi di Pasar Kliwon, Solo. Dari Solo, Effendi Rois, TV One mengabarkan. Pemirsa, usai jeda kami masih akan kembali. Tetaplah bersama kami. Kamu lagi chatan sama siapa sih sayang? Kok serius banget? Aku lagi nonton sinetron mas di TV streaming. Habis aku males nonton di TV kita, gambarnya banyak semut. Sayang, sekarang kan siaran TV udah digital. Tinggal dipasangin set-top box-nya, langsung nyala. Ih, keren banget mas. Aku pindah nonton di TV aja. Lebih enak nonton di TV kan daripada di handphone, nanti sakit matanya. Udah gitu siaran TV digital ini banyak banget pilihan programnya. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Siarannya gratis dan nggak pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! Menghadirkan informasi penting dan menarik. Kasus penularan varian Omicron di Jakarta Barat. Lembaga negara kita memastikan kesehatan terjaga di dunia yang mereka menawarkan melalui media sosial. Semua tersaji lengkap menemani waktu siang Anda. Saksikan Kabar Siang hanya di TV One. Menghadirkan tema terpilih. Sejumlah persiapan terus dilakukan jelang keberangkatan kloter pertama calon jemaah haji dari berbagai daerah. Salah satunya adalah persiapan asrama haji yang akan menyambut para jemaah haji. Informasi berimbang dan proporsional. Dukungan bagi para tokoh nasional untuk maju di pemilihan presiden 2024 terus bergulir. Kabar Petang Pilihan live di TV One. Kita menemukan perlakuan kejam dan tidak manusiawi yang kita duga sebagai perbudakan modern dan juga perdagangan manusia. Anak saya lebam-lebam, gusiknya luka, cuma bisa minum, kemudian mata juga lebam. Hukum kita juga sudah bisa menegakkan bahwa anak-anak itu bisa tetap dihukum. Telusur di TV One. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Karena apapun yang dilakukan pemerintah, kalau rakyat tidak percaya, itu akan kehilangan trust. Saya percaya orang-orang yang duduk di pemerintahan tahu apa yang harus dilakukan. Peranan dari pemerintah daerah itu menjadi kunci memimpin untuk pelaksanaan penanggulangan COVID. Karena rumah sakit ini penuh, akhirnya tidak ada pilihan lain kecuali isolasi mandiri. Saksikan Catatan Demokrasi Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat live hanya di TV One. Laga para petinju terbaik dunia disaksikan jutaan pasang mata. Menyajikan kelas pertandingan yang berbeda. Saksikan Best World Boxing hanya di TV One. TV1news.com, portal web terintegrasi, aktual, cepat dan lengkap. Menyajikan berbagai informasi dengan inovasi digital terkini, berbagai kanal unggulan untuk Anda kunjungi. News, daerah, lifestyle, religi, dan kanal khusus G20. TV1news.com, aktual, cepat dan lengkap, layanan konten digital terbaik untuk Anda. Pemirsa, seekor anak gajah liar terjebak di dalam parit milik perusahaan hutan tanaman industri di Kecamatan Sungai Mandau, Kabupaten Siak, Riau. Petugas BKSDA Riau yang mendapatkan informasi langsung melakukan pertolongan dengan mendatangkan satu alat berat. Tarikkan kakinya bisa nggak? Seekor anak gajah liar masuk ke dalam parit pembatas milik perusahaan hutan tanaman industri. Anak gajah liar yang diperkirakan berusia 2 tahun ini masuk ke dalam parit dengan kedalaman 2 meter dengan posisi terlentang dan tidak dapat bergerak dikarenakan luas parit yang sempit. Induk gajah yang berada di sekitar area tersebut terus berjaga, juga sempat menghalangi alat berat milik perusahaan yang ingin menolong anak gajah keluar dari dalam parit. Diperkirakan anak gajah tersebut sudah 2 hari di dalam parit, terlihat dari kondisi anak gajah yang mulai kelelahan. Segera kita turunkan tim ke lapangan, kemudian selama dalam perjalanan juga kita berkoordinasi dengan PT Arara. Dari laporan mereka itu sepertinya perlu alat berat untuk membantu gajah tersebut ya bisa keluar dari parit. Setelah dilakukan pertolongan, akhirnya anak gajah dapat keluar dari parit dan sang induk gajah langsung membawanya masuk ke dalam hutan. BPKSDA Riau meminta perusahaan perkebunan hutan tanaman industri untuk tidak melakukan pembunuhan satwa yang dilindungi, karena lokasi ini kerap dilintasi kelompok gajah liar Siak. Dari Pekanbaru Riau, Muhammad Arifin, Vicky Ramadan, TV One mengabarkan. Jalan nasional di kilometer 28.800 Puncak Sako, perbatasan Kabupaten Kerinci Jambi menuju Sumatera Barat, longsor. Tanah longsor sepanjang 60 meter dengan ketinggian 70 meter ini mengakibatkan kemacetan panjang dan antrian pun mengular hingga 5 kilometer. Material longsor berupa kayu besar dan bebatuan serta tanah lumpur menutupi seluruh badan jalan hingga tidak dapat dilalui kendaraan roda 4 maupun roda 2. Longsor sepanjang 60 meter dengan ketinggian 70 meter ini mengakibatkan akses jalan lumpuh total. Antrean pun mengular hingga 5 kilometer. Jalan ini merupakan jalan utama dan satu-satunya jalan penghubung Kabupaten Kerinci Sumbar via pesisir selatan. Longsor yang terjadi merupakan longsor yang kedua dalam seminggu terakhir. Informasi tadi pemirsa menutup jumpa kita di Kabar Daerah pagi ini. Saya Natalita, pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.